عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad faza man ittaqa wa qad khaba man asa. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulla insanin alzamnahu ta'iruhu fi umnuki wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansura. Iqra' kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Wa qala aidan fi ayatil ukhra wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid idh yatalaqqal mutalaqqiyani anil yamini wa anis shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah membentangkan langit tanpa tiang dan telah menghamparkan bumi tanpa pondasi, dan yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian sehingga kita dapat berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan umur kita, mengafiatkan jasad kita, menambahkan ilmu kita yang bermanfaat dunia akhirat buat diri kita dan orang lain. Dan Allah selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga amal kita makin hari makin baik, makin hari makin baik. Nah, untuk salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Hadirin jamaah pengajian Al-Ibtidah dan Al-Khunafa yang saya hormati, dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan tahun ini, tadi kita sudah sampaikan, atau minggu yang lalu kita sudah sampaikan tentang tahapan penghimpunan amal, yaitu terbagi menjadi 5. Ada yang tengah harian, ada yang tengah mingguan, ada yang mingguan, dan ada yang bulanan. Dan yang kelima adalah yang tahunan, yang amal ibadah kita selama setahun itu disetorkan malaikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam nisfu Sya'ban. Jadi makanya dalam rangka kita menyambut bulan suci Ramadan ini, kita ingatkan bahwa malam nisfu Sya'ban itu adalah malam disetorkannya amal ibadah kita selama 1 tahun. Oleh karena itu kita harus tutup malam nisfu Sya'ban itu dengan amal-amal baik. Makanya sebagian kaum muslimin baca surat Yasin, mohon ampun kepada Allah dosa-dosa setahun yang lalu, dan mohon diterima amal ibadah kita setahun yang lalu. Terus kita juga supaya Allah berikan taufik dan hidayahnya sehingga setahun ke depan kita akan selalu mengerjakan kebaikan-kebaikan. Nah, itu yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap malam nisfu Sya'ban. Nah, itu karena pada malam itu disetorkan amal ibadah kita setahun yang kita sudah jalanin ini pada malam nisfu Sya'ban. Dan nanti oleh malaikat penghimpun data-data ibadah kita selama 1 tahun itu
yang disetorkannya setiap malam nisfu Sya'ban, itu data-data itu rekaman amal kita tersebut dipresentasikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan menetapkan kadar berikutnya untuk terakhir untuk apa? Untuk tiap-tiap hamba Allah pada malam Lailatul Qadar itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan ditetapkan kadar untuk setahun berikutnya. Jadi itu, makanya itu di Quran di surat 44 surat Ad-Dukhan ayat 1 sampai 8 itu Allah jelaskan bahwa pada malam itu, pada malam Lailatul Qadar itu akan ditetapkan amal-amal perbuatan kita yang sudah lalu itu akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan ditetapkan kadar-kadar berikutnya, ketentuan-ketentuan Allah berikutnya. Kenapa? Betul, memang itu sudah ketentuan Allah, itu sebelum kita lahir itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita akan tanggal sekian, bulan sekian itu akan melakukan ini itu. Tapi itu semua ada kaitannya sama amal ibadah kita. Dan itu amal ibadah kita itu setahun yang lalu itu dievaluasi sama Allah. Jadi gitu. Jadi tentang kadar itu kan ada kadar yang mubrom, ada kadar yang mu'alak. Kalau kadar yang mubrom seperti misalnya detak jantung kita, kedip mata kita, itu semua otoritas Allah dan kita tidak bisa ikut campur dalam urusan detak jantung, dalam urusan kedip mata, semua itu Allah yang menentukan gitu. Tapi untuk ketentuan-ketentuan yang lain itu Allah akan tetapkan untuk setahun berikutnya pada malam Lailatul Qadar. Nah, untuk itu dalam rangka menyambut ini kita gali kembali apa saja yang terdapat kelebihan-kelebihan di bulan Ramadan dan apa saja yang harus kita hindarkan di bulan Ramadan itu, supaya kualitas Ramadan kita tahun ini lebih baik daripada kualitas ibadah kita, puasa kita bulan Ramadan yang lalu gitu. Jadi jamaah pengajian Al-Irbiah dan Al-Hunafa yang saya hormati. Jadi dalam rangka menyambut kedatangan bulan suci Ramadan ini, kita harus ingat bahwa amal ibadah kita setahun yang lalu pada malam nisfu Sya'ban itu akan dilaporkan oleh malaikat raqib dan atid kepada malaikat penghimpun data. Nah, oleh malaikat penghimpun data, amal ibadah kita ini disetorkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dipresentasikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan kadar berikutnya untuk tiap-tiap hamba pada malam Lailatul Qadar yang ada di bulan Ramadan. Dan para ulama berpendapat bahwa malam Lailatul Qadar itu atau malam Qadar itu jatuh pada 10 hari yang terakhir di bulan suci Ramadan. Nah, itu amal-amal kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditetapkan kadar untuk kita setahun berikutnya. Itu ada di Quran surat 44, surat Ad-Dukhan dan surat 97 ayat 1 sampai 5. Surat Ad-Dukhan tadi surat 44 ayat 1 sampai 8. Nah, jadi itu amal kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak kebaikan kita setahun yang lalu dan berapa banyak keburukan kita setahun yang lalu. Dan berdasarkan itu Allah akan menetapkan kadar kita atau rencana Allah untuk diri kita pada setahun yang akan datang. Meskipun ketika kita ditiupkan roh ke dalam janin perut ibu kita sebelum kita lahir, itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana keadaan kita hidup di dunia ini. Tapi itu bukanlah kadar
mubrom. Ada kadar yang mubrom seperti detak jantung, peredaran darah, itu semua adalah kadar yang mubrom yang kita tidak bisa ikut campur urusan itu. Tapi kalau kadar yang mu'alak, kita mau berbuat baik, kita mau berbuat jahat, itu adalah kadar mu'alak. Itu ada campur tangan kita. Meskipun kita ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saat ini kita ditetapkan melakukan kegiatan lain, tapi karena kita menghendaki pada saat ini kita mendengarkan ceramah ini, maka itu yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadar mu'alak itu tidak 100% tergantung kepada Allah, tapi kadar mu'alak itu bisa jadi 75% itu adalah kehendak kita. Contoh misalnya jodoh, banyak orang yang mengatakan bahwa jodoh itu adalah di tangan Allah, tapi itu nggak mutlak 100% di tangan Allah. Kalau sudah terjadi ya, tapi kalau belum terjadi itu 97% itu di tangan manusianya gitu ya. Misalnya ada seorang gadis ditegur sama seorang laki-laki, nah, kemudian dia buang muka, dia tidak suka, ya tidak jadi jodohnya dengan orang itu karena si gadis ini telah menolaknya secara tidak langsung gitu ya. Jadi gitu, jadi itu tidak jodoh itu bukan mutlak di tangan Allah atau kadar mubrom, bukan, tapi itu adalah kadar mu'alak. Jadi manusia ikut andil di situ gitu. Nah, itu kadar mu'alak. Jadi kita ini dalam menjalani bulan puasa ini, dalam rangka menyambut bulan puasa ini, hendaknya kita lakukan yang baik-baik supaya kualitas ibadah puasa kita dan ibadah-ibadah yang lain itu lebih baik dibandingkan dengan tahun yang lalu. Itu harapan kita. Jadi hadirin jamaah pengajian Al-Irbi'ah dan Al-Hunafa yang saya hormati. Jadi kita sekarang ini menjelang bulan suci Ramadan ini, kita harus sadari betul setiap saat kita ini dalam keadaan hidup ini kita selalu menggunakan nikmat Allah. Ya, salah satunya yang kita bisa lihat dengan logika kita yaitu nikmat nafas. Nikmat nafas ini Allah berikan enggak pernah berhenti gitu ya. Dan ini bukan otoritas kita untuk nafas ini tetap terus bernapas atau terus berhenti gitu ya. Itu bukan otoritas kita. Gerak jantung kita ini bukan otoritas kita, itu adalah otoritas Allah. Itu namanya kadar mubrom. Nah, tapi untuk kita berbuat baik atau berbuat jahat itu kadar mu'alak. Itu adalah bukan 100% urusan Allah, tapi sebagian besar atau 75% adalah kita yang melakukannya gitu ya. Dan itu yang kadar mu'alak yang kita lakukan itu harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala setelah kita wafat kelak. Nah, sekarang kita masih hidup, masih Allah berikan nikmat nafas, nikmat yang lain-lain yang begitu banyak. Nah, terus setelah itu kita akan mengalami kematian, sakarat maut, kemudian kematian, dan kita akan masuk ke alam barzah atau alam kubur. Nah, setelah itu kita akan dibangkit oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah bangkit kita akan menerima catatan amal kita dari kanan atau dari kiri, dari depan atau dari belakang. Nah, itu yang menentukan kebahagiaan kita atau kesusahan kita di alam-alam berikutnya gitu. Nah, itu yang harus kita persiapkan dalam rangka bulan Ramadan ini supaya kita banyak berbekal untuk akhirat kita. Itu. Jadi nanti kita akan mempertanggungjawabkan semua amal ibadah kita yang dicatat oleh malaikat raqib dan atid itu gitu. Dan itu catatan tidak ada yang terlewat, meskipun sedikit, nggak ada yang terlewat.
Kalau ke kebaikan akan dibalas pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang keburukan akan dibalas siksa. Dan itu tidak sedikit pun ada yang terlewat. Karena itu rekaman malaikat yang alat rekamannya digantungkan di leher kita. Jadi kemana kita pergi itu harus kita sadari bahwa di leher kita ini ada rekaman malaikat raqib dan atid gitu. Supaya kita kalau kita sadar kita begitu melakukan keburukan, kita akan segera istighfar dan kita tobat, kita tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi gitu ya. Nah, itu. Jadi kita perlu begitu kita masuk di alam barzah, di situ kita nunggu menanti datangnya hari kiamat. Nanti setelah hari kiamat itu datang, semua makhluk hidup di dunia ini maupun yang makhluk yang bendawi maupun yang ada rohnya, itu semua akan mati. Semua makhluk hidup akan mati gitu ya. Kecuali yang dikehendaki Allah. Jadi setelah hari kiamat itu tidak semua makhluk mati gitu ya. Itu Allah sebutkan di dalam Quran surat Az-Zumar. Coba perhatikan. Hadirin bisa buka Quran surat Az-Zumar, itu surat yang ke-39 ayatnya 68. Ini saya bacakan aja itunya artinya. Dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang di langit dan yang di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sekali lagi sangkakala itu, maka seketika itu mereka bangun dari kuburnya menunggu keputusan Allah berikutnya. Jadi yang selama ini kita sadari, yang kita fahami bahwa kita ini akan yang hidup, makhluk hidup ini seluruhnya akan mati pada saat ditiupkan sangkakala pertama atau hari kiamat. Betul, semua akan mati kecuali yang dikehendaki Allah. Coba perhatikan di Quran surat Az-Zumar tadi, surat 39 ayat yang ke-68, itu Allah kasih kecuali yang dikehendaki Allah. Nah, siapa yang dikecualikan yang tidak mati di hari kiamat itu? Ada di Quran surat 69, surat Al-Haqqah ayatnya ayat 17. Nah, itu ada makhluk yang gak mati yang dikehendaki Allah. Siapa itu? Satu, Allah sendiri. Yang kedua, 8 malaikat pemikul aras itu tidak mati gitu ya. Jadi yang tidak mati pada hari kiamat itu hanya 9 itu. Satu, Allah sendiri. Yang kedua, 8 malaikat pemikul aras. Itu bukan saya ngomong, itu Allah yang berfirman di Quran surat 68, surat Az-Zumar surat 39 ayat 68, itu ada kecualinya. Nah, kecualinya di mana? Kecualinya ada di Quran surat Al-Haqqah, Quran surat 69 ayatnya 17 gitu ya. Saya bacakan dulu nih ayatnya nih. Dan malaikat-malaikat berada di penjuru langit, dan pada hari itu, maksudnya hari kiamat, 8 malaikat penjunjung aras Tuhanmu di atas kepala mereka. Nah, itu yang dikecualikan oleh Allah. Jadi tidak semua makhluk pada saat hari kiamat itu semua meninggal, semua mati. Jadi ada 8 malaikat dan Allah sendiri yang tidak meninggal gitu, yang tidak mati. Adapun malaikat yang Israel pencabut nyawa itu ya mati gitu ya. Tapi bukan malaikat Israel sendiri yang nyabut nyawanya dia sendiri. Hakikatnya dia nyabut nyawa itu kan atas kehendak Allah itu. Jadi yang nyabut rohnya malaikat Jibril, malaikat pencabut nyawa, malaikat Israel ya Allah sendiri gitu. Hadirin jamaah pengajian Al-Irbi'ah dan Al-Hunafa yang saya hormati. Di dalam Quran surat Qaf, surat yang ke-50 ayat 16 dan 18,
yang tadi sudah saya bacakan. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Idh yatalaqqal mutalaqiyani anil yamini wa anis shimali qa'id ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Itu yang artinya kami ciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Dan kami ingat ketika bertemu dua malaikat, yang satu di sebelah kiri dan yang satu lagi di sebelah kanan. Tidak ada satu ucapan pun yang terlewat dari catatan mereka, karena di hadapan mereka adalah karena di kiri kanan mereka adalah ada malaikat rakib dan atid. Jadi setiap saat itu semua catatan amal kita akan dicatat oleh malaikat rakib dan atid. Kalau rekaman kita yang kita buat seperti sekarang ini, itu yang merekam adalah handphone saya yang Android gitu ya. Itu yang di hati saya itu hadirin nggak tahu gitu ya, atau yang mendengarkan ceramah ini nggak tahu isi hati saya apa gitu ya. Yang hadirin tahu ya wajah saya dan ucapan saya saja yang hadirin tahu gitu ya. Adapun dalam hati saya hadirin dan pemerhati seluruhnya itu nggak tahu isi hati saya. Tapi malaikat rakib dan atid serta Allah Subhanahu wa taala itu tahu isi hati saya. Jadi rekaman malaikat rakib dan atid itu bukan sekedar yang terdengar dan yang kelihatan saja yang direkam, tapi yang ada di dalam hati pun itu direkam oleh malaikat rakib dan atid itu. Jadi ada amal hati itu yang orang lain nggak tahu, itu malaikat rakib dan atid tahu. Makanya nggak ada sedetik pun yang terlewatkan oleh catatan malaikat rakib dan atid. Meskipun kita tidak melakukan kegiatan apa-apa, tapi hati kita saja yang ngomong, hati saja yang bicara, itu malaikat rakib dan atid sudah mencatatnya, sudah tahu gitu ya. Jadi kalau kita sekarang niat mau sholat subuh misalnya gitu, kita belum kerjakan gitu, baru azam, baru niat misalnya, itu malaikat rakib dan atid sudah tahu, sudah bisa mencatatnya. Makanya ada ungkapan, kita belum melakukan satu amal pun itu sudah dicatat satu kebaikan gitu ya. Nah, karena niat dalam hati itu saja malaikat rakib dan atid sudah tahu. Makanya kalau ada keinginan yang baik, maka hendaknya kita niatkan dulu supaya minimal kita mendapat satu pahala gitu. Nanti setelah dilaksanakan baru pahala itu dilipat gandakan menjadi 10 dan bahkan sampai 700 kali lipat gitu. Nah itu karena malaikat rakib dan atid bisa mencatat apa yang ada di dalam hati kita. Itu jadi beda dengan rekaman yang kita buat sekarang, misalnya pakai alat-alat perekam yang canggih sekalipun, yang mereknya sudah terkenal, itu tetap saja alat rekam itu tidak bisa merekam hati kita. Nah, itu hanya alat-alat rekam yang ada di dunia ini hanya bisa merekam wajah kita dan percakapan kita. Adapun di hati tidak bisa. Tapi kalau malaikat rakib dan atid rekamannya sampai ke hati kita. Itu catatan rekaman kita yang ada dalam hati kita itu dipresentasikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Itu rekaman malaikat rakib dan atid. Makanya kita berusaha keras agar catatan amal kita itu banyak baiknya gitu. Tapi setan berusaha untuk mengganggu kita agar kita melakukan amal-amal buruk gitu, supaya nanti kita menemani mereka di neraka gitu.
Dan kita diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti bisikan malaikat yang mengajak kepada kebaikan, atau kita mengikuti bisikan setan yang mengajak kepada kita kejahatan. Hadirin jamaah pengajian Al-Irbi'ah dan Al-Hunafa yang saya hormati. Dengan kita menyadari bahwa setiap detik, setiap menit, setiap waktu kita ini selalu menikmati nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, antara lain nikmat napas. Jadi tidak ada satu kegiatan pun yang kita lakukan tanpa nikmat napas ini. Oleh karena itu harus kita manfaatkan napas yang Allah berikan kepada kita sekarang, yang Allah titipkan kepada kita sekarang, itu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan tidak ada satu perbuatan atau kegiatan satupun yang tidak terekam oleh malaikat raqib dan atid. Bahkan yang sampai di dalam hati kita hanya rekaman malaikat dan raqib dan atid. Itu yang harus kita kita sadari betul. Jadi agar waktu-waktu yang Allah berikan, Allah pinjamkan ke kita ini jangan sampai terbuang sia-sia. Oleh karena itu dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan itu, kalau kita sudah sadar betul bahwa ini waktu yang dipinjamkan oleh Allah kepada kita, dan kita telah diberikan kesempatan dengan napas yang diberikan kepada kita, kita akan berazam, kita akan lakukan di bulan suci Ramadan kelak untuk melakukan yang baik-baik. Jadi dari sekarang kita harus punya azam, punya niat yang kuat. Kita akan tidak akan membatalkan puasa kita. Bahkan pahalanya pun kita berusaha untuk tidak bohong, tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, agar puasa kita kualitasnya baik. Nah, itu kita harus tanamkan niat kuat ke diri kita. Bahkan kita mau berapa kali khatam Al-Quran di bulan Ramadan, mau 3 kali, mau 2 kali, mau sekali, ya pokoknya kita harus berusaha untuk tanamkan niat yang kuat itu. Kita akan menghatamkan bacaan Quran kita di bulan suci Ramadan, dan kita akan belajar terus mendalami isi Quran itu semampu kita, gitu ya. Jadi kalau kita membaca Quran itu kalimatnya hanya utlu, baca, gitu ya. Tapi kalau yang diperintahkan oleh Allah di surat yang pertama kali turun, Iqra itu artinya menghimpun apa yang ada di dalam Quran itu. Jadi kita membacanya, kita berusaha untuk memahaminya. Setelah berusaha untuk memahaminya, kita berusaha untuk mengamalkannya, gitu. Jadi kita belajar membacanya dengan baik dan benar. Kemudian kita belajar memahaminya dengan baik dan benar. Kemudian setelah itu, setelah kita paham, kita berusaha untuk mengamalkannya dengan baik yang benar, dengan baik dan ikhlas, gitu ya. Nah, kita jaga ikhlas kita itu supaya jangan sampai terkontaminasi dengan perbuatan-perbuatan yang buruk. Itu agar puasa Ramadan kita di tahun yang akan datang ini bisa lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah itu dari saya pribadi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.